Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Hukum Bisnis dan Digitalisasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu data pribadi konsumen, aset bisnis, atau hak yang harus dilindungi. Di sini, saya Reno Rafli Anggara sebagai host, dan ada beberapa narasumber. Boleh perkenalkan diri masing-masing, ada siapa saja di sini? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sandrina Lia Hakim. Di episode kali ini aku dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu bintang tamu atau narasumber dari podcast ini. Halo semuanya, nama aku Jasenia Fesya Yahya. Nah, di sini aku juga sebagai bintang tamu atau narasumber di podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Salsabila Nuraisa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, aku juga sebagai narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Indah Pratiwi. Di sini juga aku yang menjadi narasumber pada podcast kali ini. Halo teman-teman semua, aku Vika Zahra sebagai narasumber di podcast kali ini juga. Halo teman-teman sekalian dan teman-teman yang nonton podcast dari rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pastinya kalian pernah belanja online dong. Kalau berbicara tentang belanja online, kalian pasti pernah berpikir nih, data pribadi kalian aman atau justru malah ngerasa takut data kalian tersebar? Oke, pembahasannya nyambung nih ke topik kita di episode kali ini. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Kalau kita berbicara tentang data pribadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Mungkin aku kali ya yang mau jawab. Kalau menurut aku, data pribadi itu kayak setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya nih, misalnya ada seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor identitas, hingga data lokasi dan riwayat ya transaksi online. Karena data-data ini bersifat pribadi dan sangat sensitif. Nah, jadi penggunaannya itu harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berarti hampir semua aktivitas kita di internet menghasilkan data pribadi ya? Iya, bener banget. Contohnya pas kita belanja online, pakai media sosial, pesan ojek online, ataupun bahkan cuma buka website. Biasanya ada data yang kerekam dan dikumpulin. Data itu bakal disimpan sama perusahaan dan sering digunakan untuk memahami kebiasaan atau kebutuhan pengguna di masa depan. Nah, ini nih yang menarik. Banyak perusahaan menganggap data konsumen sebagai aset bisnis yang sangat berharga. Mengapa bisa begitu ya? Nah, alasannya itu karena data tuh memiliki nilai ekonomi yang besar. Dengan data konsumen, perusahaan tuh dapat memahami perilaku pelanggan, mengetahui preferensi mereka, membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, hingga mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, jadi semakin banyak data yang dimiliki, semakin besar peluang perusahaan untuk meningkatkan. Jadi, bisa dibilang data saat ini seperti minyak baru dong dalam ekonomi digital. Iya, bener banget. Bahkan sekarang ada istilah data is the new oil, yang artinya data itu sangat berharga bagi perusahaan. Soalnya dari data perusahaan bisa tahu kebiasaan dan kebutuhan konsumennya. Tapi bedanya dengan minyak, data ini berhubungan langsung dengan privasi seseorang. Jadi walaupun data punya nilai bisnis yang besar, tetap harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh sembarangan. Nah, disinilah muncul pertanyaannya. Jika data sangat menguntungkan bagi bisnis, apakah perusahaan bebas menggunakannya? Tentu tidak, Reno dan teman-teman. Meskipun data memiliki nilai ekonomi, data pribadi tetap merupakan hak yang harus dilindungi. Konsumen itu memiliki hak untuk mengetahui gimana datanya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan bahkan dihapus oleh perusahaan. Maka dari itu, semua perusahaan harus transparansi terhadap konsumennya. Seperti itu. Kalau perusahaan menyalahgunakan data konsumen, apa ya dampaknya? Kalau data pribadi disalahgunakan, dampaknya bisa cukup merugikan. Misalnya ada risiko penipuan, pencurian identitas, atau akun seseorang direntas. Selain itu juga, perusahaan juga bisa kehilangan kepercayaan dari konsumen. Padahal kepercayaan itu penting banget untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Berarti, perlindungan data pribadi bukan hanya soal Tika dong,
tetapi juga soal hukum ya. Bener banget nih Reno. Jadi di Indonesia itu perlindungan data pribadi sudah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau bisa kita sebut UU PDP. Nah, pada aturan ini mewajibkan perusahaan untuk meminta persetujuan sebelum mengumpulkan atau menggunakan data seseorang. Jadi, selain itu, perusahaan juga harus menjaga keamanan data dan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Dengan adanya UU PDP ini, masyarakat memiliki perlindungan yang lebih kuat dan dapat merasa lebih aman saat menggunakan berbagai layanan digital. Menurut kalian nih, tantangan terbesar dalam perlindungan data pribadi saat ini apa ya kira-kira? Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data pribadi. Terus banyak orang masih yang membagikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat itu juga bisa ancaman keamanan siber. Lalu, bagaimana ya cara agar bisnis tetap bisa memanfaatkan data tanpa melanggar hak konsumennya? Seperti yang aku bilang tadi, perusahaan itu harus banget menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Artinya, mereka harus menjelaskan tujuan pengumpulan data secara jelas, meminta persetujuan pengguna, membatasi penggunaan data sesuai kebutuhan, serta menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data tersebut. Mereka wajib banget kayak gitu. Wah, menarik sekali nih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data pribadi memang memiliki nilai besar bagi bisnis ya. Tetapi, hak konsumen tetap harus menjadi prioritas utama dong. Malah, perusahaan yang bisa menjaga data konsumennya dengan baik biasanya bakal dapat kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Nah, kepercayaan itu penting banget untuk keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Baik teman-teman, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa data pribadi bukan hanya aset bisnis yang bernilai tinggi, tetapi juga merupakan hak setiap individu yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, baik perusahaan maupun konsumen harus sama-sama memahami pentingnya perlindungan data di era digital ini ya teman-teman. Oke, semoga dari obrolan kita hari ini, teman-teman juga jadi lebih paham kalau dari data pribadi itu bukan hal yang sepele. Kita sebagai pengguna internet juga harus lebih hati-hati ya dalam membagikan informasi pribadi, dan perusahaan pun juga harus bertanggung jawab dalam pengelolaan data konsumennya. Oke deh, terima kasih ya teman-teman atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang bijak dalam menggunakan teknologi dan menjaga data pribadi. Bye-bye!